Saya tahu sebelumnya ada banyak kesalahpahaman. Anggap saja ini salah saya. Saya akui semuanya. Saya mohon, izinkan saya bertemu dengan satu anak lagi. Setelah kakek saya meninggal, saya tidak memiliki keluarga lagi. Sejak kamu mulai mengubah nama keluarga kami, sejak kamu mengganti nama keluarga yang kita sudah tidak lagi menjadi keluarga, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Cukup, kamu pergi saja, tidak perlu datang lagi. Saya tidak akan membiarkan cucu perempuan saya menganggap penipu sebagai ibu. Jin, saya ini penipu. Saya menipu siapa? Saya menipu apa? Tuan Jin, Tuan Jin. Nyonya tua, wanita di luar sana. Apakah dia ibu kandung Tuan muda? Dia terlihat sangat menyedihkan. Orang yang menyedihkan pasti memiliki kesalahan. Itu akibat perbuatannya sendiri. Lahir, seorang gadis cantik, ibu dan anak selamat. Kau tahu betapa besar kesalahannya? Bukankah hanya melahirkan prematur? Aku membunuh. Ibu, cukuplah. Penuhi saja keinginan anak muda itu. Urusan Liang Su dan keluarga Liang sampai di sini saja. Paman Sui, tenanglah. Tentang ini, aku pasti akan memberikan penjelasan kepadamu dan Ran. Sui Bo. Xiao Lian, saya akan segera bercerai dengan Su Emu Liang. Tanpa dukungan hubungan pernikahan ini, apakah saya masih bisa merebut posisi CEO dari tangan ibu saya? Suami saya dari grup Liang, yang bernama Liang, bukan Jin. Tentu saja, kamu bisa merebut gelar itu dari ibumu dengan cara yang sah. Tapi saya sih tidak masalah. Saya juga bukan orang yang tidak bisa menanggung rasa sakit. Tidak apa-apa. Lain kali kalau Tuan Jin datang, aku masih punya sedikit muka untuk menghadapi dia. Xiao Lian, tenang saja. Aku berjanji tidak akan membiarkan Jin Xiaoyu menggertakmu lagi. Aku akan pergi ke kantor sekarang. Tuan Jin dan putranya membuat keributan. Lihat. Para paman-paman sekalian, saya adalah pewaris Liangxi yang sudah pasti, yang kalian lihat tumbuh besar. Kita, grup Liang, sudah beroperasi selama ini. Apakah sekarang harus diubah, ganti nama keluarga? Sekilas sudah tahu itu ide Qi Xiaoyun. Aku tidak akan menghalangi. Jin Xiangyu, ibu mertuaku tersayang, kau berkuasa seumur hidup. Akhirnya tetap mati di tanganku. Jin Xiangling, kau menjadi selingkuhan putraku. Jangan kira bercerai hanya untuk menikah ke keluarga Liang kami untuk membalas dendam padaku. Memang aku ingin kalian semua hancur semuanya. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Karena mengusir sumuran yang dianggap jahat dari rumah. Sebenarnya yang diam-diam merencanakan untuk menyakiti desamu dan memindahkan hartamu adalah aku. Orang yang menaruh racun di makanannya selama ini adalah aku. Tidak lama lagi, saya akan mengirimkan anak dan cucumu untuk menemanimu. Hahaha. Olimpiade musim dingin ke-22, yaitu Olimpiade musim dingin Sochi, akan dibuka pada pukul 00.14 waktu Beijing pada tanggal 8. Beberapa jam lagi, Olimpiade musim dingin akan dimulai. Jadi untuk sepenuhnya menunjukkan, tahun 2014, yaitu 10 tahun yang lalu, saya terlahir kembali. Dengan kata lain, sumuran masih menantu saya. Anak saya yang bodoh belum membawa Qin Xiaolian ke rumah. Ibu. Kata-kata belas kasih dari dua keluarga Liang Sui. Sampai di sini saja, apapun harganya. Aku harus bersama Qin Xiaolian. Ibu. Ibu, kau memukulku. Dari kecil sampai sekarang, kau belum pernah memukulku. Kamu, Jin Xiaolian, hanya seorang pelacur yang dingin dan kejam. Kamu tahu apa yang dia rencanakan dengan mengikuti kamu? Aku tidak izinkan kamu berkata seperti itu. Ibuku lebih baik daripada gadis-gadis lain yang pernah aku temui. Di matamu, selain perusahaan, selain uang, selain hal-hal dingin itu, kamu sama sekali tidak mengerti bagaimana menghargai seseorang. HMPH, perasaan yang tulus. Perasaan yang tulus itu adalah ketika istrimu hamil. Kamu malah bersama orang lain. Aku tidak mencintai sumuran. Aku hanya jatuh cinta pada orang yang tepat di waktu yang tidak tepat. Apa salahku? Meskipun kamu membunuhku, aku juga tidak akan berubah hati. Yuki menyuruhmu bersama wanita murahan. Lebih baik kubunuh saja kau. Ibu, jangan lihat dia. Kau jangan berpura-pura di sini. Aku mau bercerai.
Hahaha yuyuyuyu. Anak yang baik. Reinkarnasi sebelumnya, ibu mertua yang bodoh. Karena kau mengalihkan warisan. Menyakiti orang baik. Aku yang salah padamu. Bercerai, aku baru saja selesai masa nifas. Hadiah besar dari keluargamu adalah perceraian. Tanda tangani saja, harta, rumah, dan mobil sesuai perjanjian. Kita bagi dua. Saham perusahaan grup yang sebelumnya kujanjikan padamu. Akan kuberikan semua tanpa kurang satupun. Tapi kau harus berjanji untuk tidak lagi mengganggu keluarga Su. Walaupun dalam keadaan jatuh miskin sekalipun. Kali ini, Liang Chen berselingkuh saat aku sedang hamil. Dan berselingkuh dengan wanita lain. Aku tidak akan menerima kecurigaan seperti itu. Aku akan bercerai. Cukup. Kau masih menganggap dirimu sebagai wanita kaya raya. Kamu tidak mau menerima juga harus menerima. Liu Cheng, kamu binatang. Ran, kamu terus-menerus membuat anakku marah. Apa kamu hanya ingin memainkan drama api dan pemanggang? Aku tidak akan terjebak dalam tipuanmu. Aku awalnya pikir kamu orang yang bijaksana. Ternyata kamu sama saja dengan anakmu. Aku jahat. Apa yang kamu katakan? Berhenti. Tenang saja. Aku akan membawa anakku jauh dari kalian. Tidak akan pernah kembali lagi. Anak ini tidak bisa kamu bawa pergi. Apa maksudnya? Begitulah maksudnya. Sekretaris Lin mengantar tamu. Kamu punya hak apa membuat aku terpisah dari ibuku? Aku ingin bertemu dengannya. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Lepaskan aku. Ibu, dia cuma menakut-nakutimu. Cuma hamil saja. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Dia masih mengandung anakmu. Kau tidak tahu malu. Aku juga tahu malu. Ku peringatkan kau. Jaga Ran dengan baik mulai sekarang. Sekali lagi menyebut Jin Xiaolian. Aku akan mematahkan kakimu. Bu, aku. Cek latar belakang Qin Xiaolian ini untukku. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Makhluk aneh ini. Karena langit memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku tidak akan mengulangi kesalahan sebelumnya. Tuan muda. Minum air. Xiaolian, bagaimana kamu masuk ke sini? Saya masuk diam-diam. Di rumahmu ada banyak pelayan. Pasti tidak ketahuan kan? Aku cuma akan bertemu sekali dan pergi. Aku sangat merindukanmu. Sayang. Di sini dan di sana, aku sangat merindukanmu, sayang. Bagaimana jika? Bukankah kamu sedang pingsan? Tidak bisa ditemukan, kan sayang? Apa aku sudah tidak sabar? Haha. Ini adalah catatan konsumsi dari jebakan Direktur Liang, Tuan Jin. Totalnya transfer ke Ji Xiaolian lebih dari 390.000. Anak bodoh ini. Sampai-sampai menghabiskan begitu banyak uang untuk perempuan hina itu. Ini adalah harta bersama suami istri Xiao Chen dan Ran. Beritahu pengacara untuk menyusun perjanjian perceraian. Segera ambil kembali uang ini. Kepala, apakah Anda benar-benar perlu mereka bercerai? Sampah seharusnya tetap di tempat pembuangan sampah. Agar tidak keluar dan merusak orang lain. Wanita Qin Xiaolian ini tidak sederhana. Pertama, saya harus memastikan Ran dan anak yang ada di perutnya jauh dari Liang Chen dan Qin Xiaolian, agar tidak celaka. Kenapa rasanya sikap saya berubah begitu cepat? Lagi pula, sebelumnya Anda sangat toleran terhadap Presiden Liang. Ayahnya meninggal muda. Saya selalu khawatir dia terlalu banyak menderita. Tapi saya malah lupakan pepatah, ji ibu yang terlalu sayang malah merusak anaknya. Saya terlalu memanjakannya, hingga dia menjadi seperti sekarang. Ngomong-ngomong, saya minta kamu untuk menyelidiki latar belakang Xiaolian. Bagaimana penyelidikanmu? Hanya ditemukan bahwa dia orang kota A. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki di bandara. Segera akan saya beri kabar. Nyonya, tidak baik. Nyonya muda, air ketuban pecah, melahirkan prematur. Bukankah masih ada 1 bulan lagi sampai hari perkiraan lahir? Ada apa ini? Liang Chen? Tuan Liang sudah pergi, tidak di rumah. Baiklah, sangat baik. Sekretaris Li, siapkan mobil. Karena sebelumnya saya tidak memberi izin, maka semua yang hilang sebelumnya harus dikembalikan. Chen,
Saya hanya ingin bertemu denganmu. Apakah yang kita lakukan ini terlalu berlebihan? Itu kan darah dagingmu sendiri. Darah dagingku? Setelah menikah, aku hampir tidak pernah berurusan dengan Sueren. Apakah anak itu milikku atau tidak, itu belum tentu. Tapi dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Sayang, saat merindukanku, keberaniannya begitu besar. Sekarang kenapa keberaniannya begitu kecil? Tenang saja, aku tidak akan mengambil nyawanya. Selama aku bisa bersamamu, saya siap membayar harga apapun. Siapa nih yang mengganggu urusan saya? Dasar bajingan, saya belum cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Semua orang, pergi dari sini. Ibu, kalau ada masalah, hadapilah saya. Jangan menyusahkan wajah saya. Kamu kira kamu bisa lari? Sekretaris Lin mengantar Tuan Liang ke rumah sakit untuk menemani istrinya melahirkan. Saya tidak akan pergi, dia bukan istri saya. Bukan juga anak saya. Orang yang saya cintai ada di sini. Paman, semua ini salah saya. Semua ini kesalahan saya. Jika ada masalah, hadapilah saya. Tuan Liang hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Saya telah hidup selama ini. Belum pernah saya melihat wanita sepertimu yang begitu tak tahu malu. Ibu, kamu ini. Ah. Achen, nenek. Tolong, berikan belas kasihan. Jangan menyusahkan Liang Zong. Saya salah. Saya akan bekerja keras untuk mengganti semuanya untukmu. Aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan dia. Memang tampangnya sangat menarik. Tidak heran anak bodohku bisa tergoda. Aku mohon padamu. Qin Xiaolian, jauhi Liang Chen. Jauhi Liang She Group. Ini peringatanku yang pertama padamu. Kedua kalinya kau lihat, apakah aku masih bisa berbicara denganmu dengan tenang seperti ini? Nenek tua sialan. Kau tunggu saja. Tuan Jin melihat raut wajahnya yang tidak rela itu. Kurasa dia tidak akan menurut pada permintaanmu. Aku tahu dia tidak akan menurut. Dia tidak rela dan ingin membalas dendam. Itu yang terbaik. Aku menunggu dia menyerang duluan. Awasi dia baik-baik untukku. Lakukan lagi sekali. Aku ingin melihat siapa yang memberimu keberanian untuk mengirimku ke neraka. Tuan Yin sudah memerintahkan. Sebelum Nona Su sembuh, kau tidak boleh meninggalkan Likian. Kau hanyalah anjing peliharaan ibuku. Berhenti menggonggong padaku di sini. Tahu diri, minggir. Seekor anjing pun tahu sopan santun dan harga diri. Lian Zong, saya rasa Anda bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Kamu. Kamu tahu diri, Yang Chen. Kakek. Halo, Su Zong. Kalian berdua hanya memfitnah begitu saja. Desaku baik-baik saja, bagaimana dia bisa kaya mendadak? Bagaimana aku tahu? Kau masih membantahku? Aku menghormatimu sebagai orang tua. Ku katakan padamu, urusan Sumoran tidak ada hubungannya denganku. Hewan kecil yang begitu kejam. Kau yang jahat ini masih ingin melindunginya. Adikku sebegitu jahat. Ibu, bagaimana kau masih bisa berkelit? Pak Tua Su, usia Anda sudah lanjut. Bagaimana hal seperti ini bisa Anda lakukan sendiri? Saya, Jin Xiangyu, sederhana, adalah orang yang belajar dengan sungguh-sungguh. Bu, apa yang ingin Ibu lakukan? Apalagi ini rumah sakit. Di bawah tatapan banyak orang. Apa kamu tidak malu? Jika malu, seharusnya merasa malu. Jangan lakukan hal-hal kotor dan menjijikan seperti itu. Pengorbanan ini untuk memastikan Ran-Ran hamil dan melahirkan dengan susah. Tapi kamu malah bersenang-senang di luar. Pengorbanan ini untuk memastikan kamu tidak buta dan mempercayai kata-kata orang lain. Itu karena kamu egois. Membawa istri, anak, dan ibu tua. Ah, apakah kamu gila? Akulah anakmu. Kamilah keluarga sejati. Jika cahaya bulan yang indah ini masih kurang untuk Ran-Ran, aku akan memberikan hukuman yang tegas. Harap tenang dan percayalah. Baiklah, kedua keluarga kalian langsung saja melakukan upacara pernikahan. Sama sekali tidak menghiraukan hidup mati kita anak muda. Sumuran, aku sama sekali tidak ingin menikahi anak ini.
Sekretaris Li, tuan yang bicara sembarangan. Bawalah dia ke bawah untuk menghirup udara segar. Tenang, tenang. Lepaskan aku. Hari ini saya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya. Saya tidak ingin lagi menjadi boneka di tanganmu. Saya ingin menjalani hidup saya sendiri. Baiklah, jika kamu ingin hidupmu sendiri, maka biarkan Yanan kembali ke rumah bersama saya. Setelah ini, tidak ada lagi hubungan antara kedua keluarga kita. Anak itu, Subao, masih belum sadar di ruang rumah sakit. Apa yang bisa kita putuskan? Juga tunggu sampai keluar dari bahaya baru bicara. Bukan begitu. Kamar asrama kita sampai sini saja. Kalian gagal. Kami berjanji, tapi tak tercapai. Subao, tidak baik. Kehilangan darah pasca melahirkan. Perlu transfusi darah segera. Kalian cocok dengan serum ibu hamil. Saya akan datang. Saya tahu sebelumnya ada banyak kesalahpahaman. Anggap saja itu kesalahan saya. Saya mengakuinya. Saya mohon, izinkan saya bertemu dengan anak itu sekali lagi. Setelah kakek saya meninggal, saya tidak punya keluarga lagi. Sejak saat kamu berniat buruk terhadap keluarga Liang kami sudah bukan keluarga lagi. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Cukup, kembali saja. Jangan datang lagi ke sini. Saya tidak akan membiarkan cucu saya mengenal penipu sebagai ibu. Saya, Jin Ye, penipu? Saya menipu siapa? Saya menipu apa? Tuan Jin, Nyonya tua. Apakah wanita di luar itu adalah ibu kandung dari Tuan Muda? Dia tampak sangat menyedihkan. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi yang dibenci. Itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sudah lahir. Seorang gadis yang cantik. Ibu dan anak selamat. Anak yang baik, Jingyi. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kali ini aku pasti akan mencari tahu siapa yang menggunakan taktik itu untuk menjatuhkan kedua keluarga kita. Kapten, karena Ranran sudah selamat. Maka peristiwa yang terjadi tadi. Subo, Ranran baru saja melahirkan anak. Tubuhnya masih lemah. Tunggu sampai dia pulih, baru kita bicarakan lagi. Karena kamu telah menyelamatkan hidup Ranran. Kali ini, aku akan mendengarkanmu. Tapi urusan ini belum selesai. Aku mengerti. Anaknya ada di inkubator. Dokter bilang, meskipun lahir prematur, tapi dia tetap sehat. Saya lahir prematur. Apakah itu karena Liang Chen? Apakah itu karena dia? Anakku yang baik, jangan marah. Ibu bersumpah padamu. Kali ini, saya pasti tidak akan melepaskan Liang Chen. Bukankah ini anak itu? Seperti mau mati saja. Bagaimana kabar Xiaolin? Kapan Sekretaris Li? Apakah aku boleh pergi atau tidak? Terserah padamu. Sekretaris Li tidak menentukan. Aku juga tidak menentukan. Bu, perempuan itu. Sumoran bukankah sudah tidak apa-apa? Lihat apa yang kau katakan. Kau tahu betapa besar masalah yang telah kau buat. Bukankah hanya melahirkan prematur? Aku membunuh. Ibu, sudahlah. Turuti saja keinginan anak muda itu. Sampai di sini saja tentang keluarga Liang Suliang. Tuan Jing, keluarganya sedang tidak tenang. Segala sesuatu sulit berjalan lancar. Saya, orang tua ini, sudah mengatakan semuanya. Tuan Su, tenanglah. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda dan Ranran tentang hal ini. Subo. Xiaolian, aku akan segera bercerai dengan Su Em Yuran. Tanpa dukungan pernikahan lagi. Aku bahkan bisa merebut posisi CEO dari tangan ibuku. Suamiku, grup Liang, namanya Liang, bukan Jin. Tentu saja kau bisa secara sah merebut gelar itu dari ibumu. Tapi aku... Sudahlah, aku juga bukannya tidak bisa menerima ketidakadilan. Paling tidak, lain kali Tuan Jin datang. Aku akan memukulnya dengan sisi wajahku yang lain. Xiaolian, jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan membiarkan Jin Xiaoyu membulimu lagi. Aku akan pergi ke kantor sekarang.
Tuan Muda Ji membuat masalah. Para paman sekalian, saya adalah pewaris Liangxi yang sudah pasti seperti yang kalian lihat. Liangxi Group yang sudah beroperasi selama ini. Apakah perlu sampai berganti nama? Jelas sekali ini ide Qi Xiaoyun. Aku akan mencoba menyuapmu. Tuan Jin, Liang Chen ini terlalu keterlaluan. Tuan Jin, kami mempercayaimu. Kami hanya mengikuti kamu. Sekretaris Li. Hari ini kebetulan semua pemegang saham ada. Saya mengumumkan untuk mengeluarkan Liang Chen dari Dewan Direksi. Keluarga Liang benar-benar memutuskan hubungan dengan Liang Chen. Jika kamu tidak menginginkan aku sebagai ibu, maka kamu juga tidak perlu lagi memiliki identitas sebagai anak sulung keluarga Liang. Ibu, kamu sedang menakut-nakuti mereka. Bolehkah saya bertanya, dokumennya belum disahkan, kan, Tuan Liang? Tertulis jelas di atas kertas putih, dengan cap resmi. Ada yang masih belum jelas? Masalah di belakang sekretarismu, kamu yang harus selesaikan dengan bersih. Ibu, kamu tidak bisa sekejam itu. Ayah tidak akan memaafkanmu. Tuan Liang, tolong jangan berteriak di sini. Saya akan pergi dan menagih utang ini. Sayang, kamu sudah kembali. Bagaimana pembicaraan dengan para pemegang saham? Apakah mereka tidak sabar ingin bekerja keras bersamamu? Tanya terus, kapan akan berhenti? Aku hanya penasaran. Kau yang bilang, kau menjadi CEO. Maka aku akan menjadi istri CEO. Istri CEO, bermimpi di siang bolong saja kau. Semua salahmu yang memberi ide bodoh itu. Aku diusir oleh nenek tua itu dari Dewan Direksi. Kamu bilang apa? Aku bilang aku diusir dari grup Liang. Aku kehilangan segalanya. Kenapa? Ketika rencanamu gagal, kamu juga akan pergi. Bukankah kamu selalu bilang, tidak peduli siapa aku, kamu tetap mencintaiku? Sayang, kamu ngomong apa sih? Aku paling menyayangi kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Nenek tua itu. Hanya kamu satu-satunya anak. Aku tidak percaya dia bisa setega itu. Apalagi kamu masih punya anak. Anak hasil pernikahan keluarga Liang dan keluarga Su. Jin Xiangyu pasti tidak tega melihat cucunya lahir tanpa ayahnya, kan? Nanti tinggal di rumah kakek saja. Kakek tidak akan membiarkan anak brengsek dari Liangshan itu membunuhmu lagi. Apa yang terjadi? Ada apa? Siapa yang datang? Tuan tidak mengizinkan. Katanya kakek punya penyakit jantung. Jangan mudah tersinggung. Omong kosong. Kalau ada masalah, kamu yang tanggung? Iya. Iya, dia menantu. Nona, dia menantu. Dia datang. Pergi sana, saya sudah bercerai. Jangan ganggu keluarga kami lagi, Ran-Ran. Sebelum sertifikat cerai kakek Sue turun, Sumengran adalah aku. Aku menghormati kamu sebagai yang lebih tua. Berhati-hatilah padaku. Jika tidak apa? Jika tidak, kamu juga harus berjuang denganku. Turun untuk apa? Jangan biarkan omong kosong ini mengotori matamu. Kakek, silakan naik dulu. Cukup, jangan membuatnya seolah-olah semua masalah itu saya yang atur. Kalau bukan karena kamu berbisik di telinga ibu dan berkata buruk tentang saya, apa saya bisa diusir dari grup pangan? Itu sudah nasibmu. Coba tanya hati nuranimu. Pernahkah kamu melakukan hal baik? Tante Jin mengusirmu, itu akibat perbuatanmu sendiri. Saya hanya ingin bersama orang yang saya cintai. Kalian yang menghalangi saya berkali-kali, menyakiti saya tidak salah. Cinta saya juga tidak salah. Berani kamu memukul saya. Liang Chen, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Cinta tidak salah. Tapi apakah saya yang salah? Apakah anak itu salah? Atau akukah yang buta? Menikah denganmu selama 2 tahun ini benar-benar membuatku jijik. Pertama, aku tidak bermaksud membunuhmu dan anak kita. Kedua, sayangku, aku tidak tega kau meninggalkan semua ini untukku. Kau adalah pion terpenting di keluarga Su. Jangan bicara tentang keluarga Su padaku. Suami. Nenek Jin Xiangyu itu. Keras kepala sekali. Sulit untuk dipecahkan. Tapi Suoran berbeda. Dia lembut hati dan baru saja melahirkan anak. Selama kau bisa membujuk Sunwo, kau masih bisa kembali ke rumah orang tuamu dengan sah.
Saya sudah pesan mobil untuk adik. Jangan ganggu saya lagi. Saya tidak ingin bertemu lagi. Sayang, istriku. Ran, kamu tidak bisa seperti ini. Nona, anaknya terbangun dan terus menangis. Kamu tidak bisa menenangkannya. Istriku, aku tahu kamu marah padaku. Tapi anak itu tidak bersalah. Kau tidak bisa membiarkan anak ini tumbuh tanpa ayah. Kau berharap anak itu mengancamku. Tidak. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku benar-benar bisa berubah. Sayang, ayahku meninggal sejak aku masih kecil. Aku tahu bagaimana rasanya tidak memiliki ayah. Kau tidak bisa membiarkan anak ini juga menderita seperti ini, kan? Ah, sayang, lihat. Masih saja menantuku yang pengertian. Dia tahu tentang cucu laki-lakiku. Bu, kenapa kamu tidak menyambutmu? Bu, aku tahu aku salah. Bukankah dia sudah membawa Ran dan putrinya kembali? Ibu kecil Ran mengatakan bahwa dia akan berubah. Apalagi Lele juga merindukan neneknya. Aku tidak peduli apakah dia berubah atau tidak. Yang aku pedulikan sekarang adalah kau dan Lele pergi. Dia sampai berlutut memohon di depan ayahmu. Aku takut ayahmu sakit karena dia. Saya terlalu lembek. Mungkin. Dia benar-benar akan berubah. Ibu, kalau aku lakukan hal bodoh itu lagi, semoga langit menghukumku. Atau mungkin kamu punya cara. Begitu perempuan itu kembali, semua akan beres. Hahaha. Ibu saya benar-benar terpesona oleh wanita jalang itu. Tapi, aku tidak akan bisa sering mengunjungimu lagi. Tidak apa-apa, sayang. Semua ini demi suatu hari nanti. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Apalagi aku bukannya tanpa cara. Gadis brengsek ini berani datang ke rumah kita untuk melamar jadi pengasuh. Aku akan lihat apa yang kamu coba mainkan dengan aku. Tiga aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, setiap hari harus menemani Lele 2 kali. Setiap kali minimal 1 jam. Kamu. Baik, saya mengerti. 3 aturan. Yang kedua, kamu harus mulai dari bawah. Dengarkan kata ibu. Oke. Aku akan melakukannya. 3 aturan. Yang ketiga, putuskan hubungan dengan semua wanita di luar sana. Jangan biarkan aku mendengar lagi tentang cinta yang sia-sia. Nyonya. Ini adalah pengasuh baru Xiaoling. Nyonya, Anda bisa memanggil saya Xiao. Silakan pelajari dari Bibi Wang di rumah dulu. Jika ada masalah, laporkan segera. Mengerti? Baiklah, ayo pergi. Sayang, ternyata kamu punya cara. Aku berani melakukan apa saja demi dirimu. Tuan Xin. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ternyata kau tahu identitasnya. Qisiang. Daripada membiarkannya mengacau di belakang, lebih baik kita hadapi dia langsung. Bagaimana dengan latar belakangnya? Sudah kau selidiki? Sejak kecil orang tuanya meninggal. Ia tumbuh di panti asuhan. Hampir tidak berinteraksi secara mendalam dengan orang lain. Selama bertahun-tahun, ia bahkan tidak memiliki seorang teman pun. Sepertinya sejak kecil ia bukanlah orang baik. Sayang, aku sangat merindukanmu. Mengatakan apa yang kau rindukan. Aku manja setiap hari. Aku tidak tahu seberapa bahagianya kamu. Pelacur sumoran. Aku sama sekali tidak mengizinkanmu menyentuhku. Kau. Suami, aku hamil. Kejadian sebelumnya tetap berdampak besar pada panen. Bu, aku sudah membuatkan sup manis untukmu. Lele hampir berusia 100 hari. Aku ingin mengadakan pesta 100 hari untuknya. Ingin yang besar dan ramai. Sebelumnya kau tidak suka keramaian. Bagaimanapun, masalah pangan kali ini tidak bisa dipisahkan dariku.
Aku ingin memanfaatkan acara 100 hari lele untuk mengadakan pesta besar. Untuk menepis semua desas-desus itu. Baiklah, kita adakan pesta meriah untuk lele. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di pesta 100 hari cucu perempuan saya hari ini. Semoga kalian semua menikmati makanan dan minumannya. Memang benar-benar ibu dan anak kandungnya. Mana ada dendam yang berlarut-larut. Walaupun kita pernah menjadi badut yang sombong. Badut. Apakah Bidiwang sudah menemukan Xiao Lian? Belum, Nyonya muda. Gadis itu biasanya sangat cekatan. Di hari penting malah begini? Sudahlah, Bibiwang, jangan pedulikan dia dulu. Kita pergi saja dulu. Hahaha. Cepatlah. Halo semuanya, saya Qi Xiao Lian. Saya mengandung anak Liang Cheng. Saya mengandung anak Liang Chen. Nona Su, selamat. Anak perempuanmu akan memiliki adik laki-laki atau perempuan. Bajingan kecil ini benar-benar tak tahu malu, Sekretaris Li. Li Xiangyu, jangan coba-coba membunuh untuk menutupi kejahatanmu. Yang kukandung dalam rahimku adalah keturunan keluargamu. Berani kau menyentuhku sedikit saja. Kaulah dalam dibalik ini semua. Nona Su, kau tidak menyangka, kan? Sekarang aku menjadi taruhan yang sama sepertimu. Kau pasti kalah. Kau pasti kalah. Ah. Kakek, cukup. Bawa aku pergi. Kan sudah dijanjikan tidak akan membiarkan cucu saya menderita dan diperlakukan semena-mena. Kakek. Kakek. Tuan Su mengalami overstimulasi. Dia terserang panas secara tiba-tiba dan pingsan. Sejauh ini, tidak ada masalah serius. Namun, Tuan Su sudah tua. Tidak boleh lagi mendapat rangsangan seperti ini. Kakek, kau harus sembuh. Jangan sampai menakutiku, kakek. Tanganmu kenapa? Mungkin terserempet sesuatu. Aku tidak apa-apa. Ran. Kakak Jun, aku baru saja melewati dapur. Melihat tuan muda mengungkit kunci ingin membawa wanita itu kabur. Dia sudah membawanya ke sini. Ibu. Xiao Lian hamil anakku. Bagaimana bisa dia dipenjara di tempat seperti itu? Tentu saja aku akan membawanya keluar. Jika dia hamil anakmu. Seumur hidupmu, kamu hanya akan memiliki lele sebagai anakmu. Seumur hidupmu, kamu hanya akan memiliki lele sebagai anakmu. Ibu, apa maksudmu? Kau memang sejak lahir lemah. Selama ini juga tubuhmu tergerus oleh minuman keras dan wanita. Bahkan lele pun, aku susah payah membantumu agar bisa memilikinya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Cukup. Kamu mau apa? Kamu wanita gila. Kamu sudah gila terhadapku. Hari ini adalah 100 hari lele. Kamu tahu kan, kakek sudah tua. Tidak bisa marah. Kamu tahu kan? Bagaimana bisa kamu datang ke rumah keluarga Su untuk meminta bantuan? Apakah kau masih ingat? Sekretaris Li mengurung Tuan Muda Liang kembali ke kamarnya. Tanpa izin saya, Luen Sui, siapapun tidak boleh melepaskannya. Tuan Qian, istirahatlah dulu. Dokter mengatakan kondisi Nona Su saat ini stabil. Untuk saat ini tidak ada masalah besar. Istirahatlah. Ada beberapa orang yang belum menjelaskan apa yang seharusnya mereka jelaskan. Bagaimana saya bisa beristirahat? Saya tidak ingin memberi kesempatan kepada wanita murahan itu untuk beristirahat. Ibu. Tuan Jin. Saya benar-benar hamil dengan anaknya Liang Chen. Apakah saya hamil atau tidak? Bukankah anak Liang hanya sebuah kemungkinan? Apalagi, satu-satunya menantu Liang keluarga adalah sumuran. Tolong Nyonya, kasihanilah saya. Saya tidak menginginkan nama atau keuntungan. Hanya ingin berada di sisi Tuan Liang. TSK, kamu perempuan murahan. Kamu hanya ingin menggoda suamiku.
Nonaki, dengar-dengar kamu seorang yatim piatu. Orang tuamu telah meninggal. Yuan, apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Bu, saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Kakek bagaimana? Setelah pemeriksaan, tidak ada masalah besar. Hanya tekanan darahnya sedikit tinggi. Kedepannya jangan terlalu dekat dengan orang tua. Kakek sudah tua, ya. Terima kasih, Dokter Zhang. Kakek saya. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia sudah sadar. Sedang beristirahat di ruang perawatan. Kalian bisa pergi kapan saja. Tunggu beberapa hari lagi. Jika tidak ada masalah, dia bisa pulang. Terima kasih banyak. Kakek, tolonglah, bantu kami. Aku dan Liang Chen saling mencintai dengan tulus. Xiao Xian, kamu pergi dari sini. Kakek, apakah Anda marah pada saya? Anak yang ada di perut saya ini tidak bersalah. Tanpa Liang Chen, bagaimana kami berdua bisa hidup? Bagaimana kamu bisa tega pada anak yang belum lahir ini? Lepaskan dia. Lepaskan aku. Banyak kakek. Bajingan kecil ini benar-benar hantu yang tak mau pergi. Tuan Jin, jangan salahkan aku. Aku hanya memohon jalan hidup untuk anakku yang ada di perutku. Diam. Presiden Grup Liang. Berbuat seperti preman. Kamu tidak takut aku membiarkan kalian pergi? Kamu tidak takut aku membiarkan kalian pergi? Siapa yang melepaskan bocah sialan ini? Jin Xiangyu. Aku sudah bilang sebelumnya. Jangan anggap aku sepele. Semut pun bisa memakan gajah. Jika kamu tidak bisa menahan, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Bu, apakah kamu benar-benar membunuh Xiaolian dan anak yang berdebat dengannya? Kau pergi saja. Meskipun aku pergi, aku tetap akan pergi bersama Xiaolian. Kamu. Kakek. Bukankah aku sudah bilang, pasien tidak boleh mendapat rangsangan. Kondisi pasien sekarang sangat buruk. Keluarga harus siap secara mental. Dokter Liu, tolong selamatkan kakek saya. Kakek adalah satu-satunya keluarga saya. Nona Su, tenanglah. Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi pasien mengalami stimulasi berulang dalam waktu singkat. Menunjukkan pendarahan otak dalam skala besar. Kalian tetap harus bersiap secara mental. Ran, tubuhmu belum sepenuhnya sembuh. Kenapa harus bolak-balik seperti ini, Ibu? Lele masih di rumah. Aku benar-benar khawatir. Oke, kamu pergi lihat Lele. Aku akan mencari Tante Wang. Ambilkan perlengkapan mandi. Sebentar lagi kita akan pergi ke rumah sakit bersama. Kalian kembali tepat waktu. Kau keluar sekarang juga. Kenapa datang ke sini sekarang? Membuat malu saja. Saya sudah menemukan dokter yang bisa melakukan tes sperma untuk saya. Apakah saya mengalami astenozoospermia? Mau diuji atau tidak? Liang Chen, sudah cukup. Kakek saya masih dalam keadaan darurat medis. Nasibnya masih belum pasti. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian. Orang tua itu sudah tua. Lagi pula suka marah-marah. Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Ku peringatkan kalian. Hanya Xiaolian yang merupakan istriku. Hanya anak dalam kandungannya lah anakku. Yang bernama yang mengatakan padaku, jika kakek kenapa-napa, aku akan membunuh kekasihmu untuk membayar nyawanya. Kau? Operasinya berjalan cukup lancar. Tanda-tanda vital pasien cukup stabil. Dokter, kapan kakek saya akan bangun? Saya tidak bisa memberi Anda jawaban yang pasti. Beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa minggu, itu mungkin saja terjadi. Beliau sudah lanjut usia. Pendarahan otak mendadak seperti ini dapat menimbulkan banyak masalah kesehatan. Bahkan jika beliau bangun, apakah beliau bisa pulih sepenuhnya masih belum pasti. Keluarga harus siap secara mental. Ibu, kakek, saya yang akan merawatnya. Bukankah Anda juga sudah membawa Liang Chen? Cepat selesaikan urusan di sana. Sekretaris Li masih menunggu Anda. Tenang saja, anakku. Saya pasti akan mencari tahu tentang hal ini. Tuan Muda Jin Dongliang baru saja selesai pemeriksaan. Hasilnya akan segera keluar. Bagaimana mungkin saya gagal? Kalian tunggu saja. HMPH, Liang Chen. Hasil pemeriksaanmu keluar. Simonus Lockhart. Ini tidak mungkin.
Saya tidak percaya. Kamu sekarang langsung pergi untuk melakukan amniosentesis. Cepat pergi. Jangan mendekat, kalian semua jangan mendekat. Tuan muda, ada baiknya kita berbicara dengan baik. Lele masih kecil. Ah. Yang Chen, apa yang akan kamu lakukan? Ibu, saya salah. Ibu, wanita itu penipu. Dia telah menipuku. Dia hamil, tapi itu bukan anakku. Bu, saya salah. Bu, wanita jahat itu menipu saya. Dia hamil, tapi itu bukan anakku. Jika kamu sudah melihat jelas bahwa wanita ini bukan orang baik, kamu ingin membunuhnya. Bu, saya mendukungmu. Apa maksudmu? Kamu setiap hari bilang mau bunuh ini, bunuh itu. Wanita ini menipumu. Dia selingkuh lagi. Ibumu mendukungmu untuk membunuhnya. Dia mempermainkan aku seperti kura-kura, memutar-mutar aku. Hingga aku kehilangan istri dan anak. Aku akan bunuh dia. Aku harus bunuh dia. Anakku, biarkan saja. Anak ini susah untuk bermain. Ibu akan bantu simpan dulu. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Apa Lele masih akan menganggap aku sebagai ayah? Tentu saja, iya. Kamu adalah ayah kandung Lele. Dia bagaimana bisa tidak menganggapmu? Ya. Sekretaris Lee, usir dua orang ini dari sini. Jangan biarkan mereka masuk ke ruangan ini. Perintah adalah perintah, MA. Bukankah kamu baru saja berjanji padaku? Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku hanya bilang kamu adalah ayahnya Lele. Tidak ada kata aku menganggapmu sebagai anakku. Pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak pergi. Kamu tidak bisa seperti ini. Aku pergi. Kamu tidak bisa seperti ini. Tidak kusangka, Tuan Muda Liang, kamu sudah berakhir seperti ini. Ini semua salahmu. Bajingan, semua salahmu. Bodoh, kamu lihat ini dulu. Grup Liangxi. Memiliki anak perempuan, anak lelaki dari dua keluarga, Lian Chen diusir, dua keluarga emas dihiasi dengan giok. Mengadopsi Sumoran sebagai anak angkat. Apa? Kau wanita murahan. Minum susu hangat agar menghangat. Liang Chen, apa lagi yang akan kau lakukan? Sumoran adalah seorang penipu yang bergosip di depan ibuku. Apakah kau sendiri orang baik? Jangan lupa siapa yang menemukanmu dan memberimu tempat tinggal ini. Siapa yang tahu niat jahat apa yang sedang kau rencanakan? Tidak menyangka orang bodoh ini, setelah diusir ibunya. Akhirnya sedikit lebih pintar. Seandainya aku tidak membutuhkan orang bodoh ini. Suami, saat itu aku benar-benar mengira itu anak kita. Jangan coba-coba membohongiku lagi. Suami, kau hanya membuangku begitu saja. Tanpa menghiraukan aku. Kau tahu betapa sulitnya seorang wanita lajang untuk bertahan hidup di masyarakat? Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi akui saja kalau kamu pernah mengkhianati saya. Sayang, hanya sekali. Saat itu saya juga tidak punya pilihan. Tapi di hati saya selalu ada kamu. Jadi, kamu mencari saya ada urusan apa? Katakan saja, sayang, Sumuran. Wanita itu sudah merawat kita. Tentu saja harus balas dendam. Mereka semua sudah pergi. Sekarang di rumah hanya tinggal anak kecil itu. Suamiku, apakah kamu bisa menghukum wanita murahan itu? Itu terserah padamu. Tunggu aku kembali. Nyonya dan ibu rumah tangga akhir-akhir ini sangat sibuk. Setiap hari berangkat pagi pulang malam. Nyonya setiap hari hanya bisa buru-buru menciumnya sebentar. Begini terus, bagaimana bisa? Siapa itu? Tuan muda. Nona tidak memberitahumu bahwa kamu bisa kembali. Pergi. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Kamu minggir dulu.
Tuan muda. Aduh, bagaimana ini? Dia malah jadi terluka. Feng Ji sudah keluar, menuju pintu rumah. Dia merebutnya. Saya minta maaf, Tuan Muda. Maafkan saya, Bu. Saya tidak mengawasi Lele dengan baik. Saya benar-benar tidak berguna. Bu, jangan khawatir. Di luar sana, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Muda berlari ke lantai 2, lalu menggendong Lele dan lari. Saya ingin menghentikannya, tapi benar-benar tidak bisa dihentikan. Sekarang apa yang harus Ibu lakukan? Anak durhaka itu, saya tahu betul. Dia sendiri tidak punya kemampuan sebesar itu. Pasti ada seseorang di belakangnya yang mengatur. Sekretaris Lee, kamu periksa semua rekaman kamera di kompleks perumahan. Lihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Jika benar-benar tidak bisa menemukan siapapun, segera kerahkan semua tenaga yang bisa bergerak. Baik, Panglima. Ran-ran. Jangan terburu-buru. Segalanya pasti akan ada harapan, Bu. Mereka membenciku. Kenapa tidak menyerangku saja? Kenapa harus menyerang Lele? Apa kendaraan yang bisa ditanggung oleh wanita itu? Paman Cha, Liang Chen, dan Qi Xiaolian pergi dengan mobil yang sebelumnya terdaftar atas namanya. Keduanya langsung tinggal di kompleks perumahan setelah meninggalkan rumah orang tua. Ternyata ini lagi wanita ini. Sekarang secara resmi, Liang Chen masih milik Lele. Takutnya kita tidak punya solusi yang baik dalam waktu dekat. Ajukan permohonan kepada polisi untuk mengungkapnya. Liang Chen, di mana anakku? Sumoran, kau wanita rendah itu. Kau membuatku menderita begitu parah. Apa maksudmu? Dia anakmu. Apa dia bukan anakku? Kenapa kau bisa terus menikmati kemewahan? Sementara aku harus diusir seperti anjing dari keluarga. Apa yang sebenarnya kau beri kepada ibuku sampai dia seperti ini? Kamu bilang selama aku datang, aku bisa bertemu dengan anaknya. Anaknya di mana? Sumoran, kita belum berpisah. Kamu masih istriku, paham tidak? Liang Chen itu kamu sendiri yang mengatakan dengan mulutmu. Hanya wanita itu yang pantas menjadi istrimu. Anak yang ada di perutnya itu yang pantas menjadi anakmu. Kenapa sudah begitu cepat? Kamu sendiri yang bilang, HM. Sumeng, dengarkan aku. Selama aku tidak menceraikanmu, kamu akan selamanya menjadi milikku. Perempuan murahan, simpanlah muka jijikmu itu. Kalau tidak, jangan harap bisa bertemu anak lagi. Mau kemana? Liang Chun, lepaskan aku. Liang Chun, kamu ngapain? Lele. Lele. Liang Cheng, kamu ngapain sama Lele? Dia agak bikin aku kesal. Jadi aku kasih dia minum sedikit. Kamu kasih Lele minum apa? Aku kasih dia minum sedikit obat tidur. Liang Chen, Lele belum genap 1 tahun. Apakah kamu bermaksud membunuhnya? Ayo. Kenapa langsung bicara soal membunuh? Liang Chen juga ayah dari anak ini. Hanya pil tidur sedikit saja. Kok bisa jadi masalah sebesar ini? Apa mungkin Liang Chen ingin membunuh anaknya sendiri? Bagaimana mungkin saya akan menyakiti putri saya sendiri? Saya hanya ingin dia sedikit tenang. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona Su pikir dia bisa pergi begitu saja jika dia ingin pergi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu ingin pergi, tanda tangani surat perjanjian perceraian ini dan kembalikan. Katakan pada ibuku, semua yang terjadi sebelumnya adalah kamu yang memperkeruh keadaan. Jangan bermimpi. Ran-ran belum bangun?
Yang mulia, Tuan, apakah Anda yakin tidak melihat Ranran pergi? Tidak melihat. Ranran menghilang. Nona Su pergi sendirian kemarin. Dia terus menggenggam ponselnya. Pasti Liang Chen mengatakan sesuatu padanya. Anakku, kenapa kamu begitu bodoh? Padahal sudah dikatakan untuk mengerahkan semua orang untuk mencari jejak Ranran dan Lele. Peringatan yang baik. Berita datang dari panti asuhan, Tuan Ji. Nama biologis Qi Xiaolin adalah Qi Jiajun. Aku yang dicintai. Dialah yang ketiga, Jin Xiangyu. Akulah tuan rumah keluarga Liang. Posisi Nyonya Liang adalah milikku. Sekretaris Lin, ikut aku ke suatu tempat. Aku ingin tahu mereka di mana. Lin Min, kentutlah. Jangan biarkan dia lari. Tunggu sampai mati. Ibu, cepat selamatkan Lele. Ibu, bagaimana kalian bisa datang? Bagaimana saya bisa datang? Jika saya tidak datang, kamu sudah melampaui batas. Ibu, Lele, tidak apa-apa, jangan dengarkan omongan wanita ini. Ibu, mereka memberi Lele obat tidur. Dia adalah ibuku, bukan ibumu. Jangan coba-coba memprovokasi di sini. Aku sudah bilang, kau sudah tertangkap basah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ibu, bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanku? Baik, saya akan segera bercerai dengan wanita ini. Saya adalah anakmu. Bukan perempuan jahat ini yang mengadu domba di antara kita. Ibu, kita usir dia. Saya tahu kamu diprovokasi. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Benar-benar berbakat. Kamu tidak apa-apa. Ayo cepat ke rumah sakit. Xiao Shen, saya benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Ibu. Dokter, ada kabar tentang penyakitnya? Dokter, bagaimana dengan Lele? Bukan maksud saya. Kalian ini jadi orang tua seperti apa sih? Anak ini juga tidak diperhatikan dengan baik. Sembarang barang bisa dimakan begitu saja. Sekarang belum bisa dipastikan apakah obat ini sudah menyebabkan kerusakan pada anak. Bayi memiliki kemampuan metabolisme yang lemah. Beberapa hari ke depan, menunjukkan gejala mengantuk juga normal. Bukan maksudku, Nyonya Jin, mengurus anak tidak boleh sembarangan seperti ini. Maaf, Dr. Zhang, kami pasti akan lebih berhati-hati ke depannya. Bu, mereka bisa memperlakukan saya seperti apapun. Tapi Lele bahkan belum genap 1 tahun. Bagaimana bisa mereka memiliki hati yang begitu kejam? Jika memang ada yang terjadi pada Lele, saya bahkan akan menjadi hantu pun tak akan memaafkan mereka. Ibu tahu kamu selalu memikirkan Liang Chen sebelumnya. Saya sudah menjadi anak baik selama 20 tahun lebih. Karena itu saya selalu bersikap lembut. Ibu sudah meminta sekretaris Lin untuk mengawasi 2 orang itu. Mereka telah menyakiti cucu perempuan saya seperti ini. Saya pasti tidak akan memaafkan mereka. Ibu, bagaimana Anda tahu kami ada di sana? Puluhan tahun yang lalu, keadaan kita hampir sama, bahkan lebih buruk. Liang Jianheng. Apakah ini rumah yang kamu inginkan? Jin Xiangyu. Orang sepertimu yang berhati dingin bagaimana mungkin mengerti? Aku tidak peduli seberapa besar kamar ini, berapa banyak uang di rekening. Saat kamu di rumah, aku bahkan tidak bisa makan nasi hangat setiap hari. Tapi di sini ada makanan hangat. Ada anak-anak. Senyum lembut istriku, ibuku. Apakah kalian sedang bertengkar? Baiklah. Liang Jianheng. Kau baik-baik saja. Apartemen itu adalah sarang cinta yang disiapkan oleh Liang Jianheng untuk dirinya sendiri. Apartemen itu adalah sarang cinta yang disiapkan oleh Liang Jiheng untuk dirinya sendiri. Jadi maksud Anda, Ji Xiaolian juga anak dari Liang Jianheng? Bukan, itu dia sendiri. Saat Liang Jianheng mengalami masalah, anak ini sudah berusia 7 atau 8 tahun. Dia tentu saja tahu bahwa dirinya adalah anak dari Liang Jiheng.
Qi Xiaolian selalu mengira bahwa dia adalah adik kandung Liang Chen. Jadi dia. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saat itu Liang Jiheng membawa ibu Qi Xiaolian, Qin Jiao, pergi meninggalkan keluarga Liang sepenuhnya. Tidak disangka terjadi kecelakaan di jalan. Setelah mereka pergi, tidak ada yang mengingat anak itu lagi. Sekarang dia datang untuk mengadu domba kedua keluarga. Pasti ada dendam di hatinya. Aku benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak kejadian masa lalu yang terkait di sini. Setiap hari harus menghadapi begitu banyak hal. Sungguh melelahkan. Bagaimana bisa berakhir sepertiku juga? Tuan muda yang malang hahaha. Kau siapa? Layak juga untuk menjadi sepertiku? Ku beritahu kau, Sumuran sudah memohon kepada ibuku. Aku tetap akan menjadi tuan muda Liang di masa depan. Tentang kamu. Jika kamu sekarang meminta untuk dilahirkan kembali, saya sih tidak keberatan membantu kamu. HMPH. Hehe. Tuan muda Liang. Bikin aku tertawa. Apa maksudmu? Yang Master Liang, kamu memang cukup bodoh. Liang Chen, apakah kamu pernah berpikir bahwa sekarang kamu harus mendapat persetujuan darinya sebelum dia berbicara? Baru kamu bisa tinggal di rumah orang tuamu. Apakah setelah ini masih ada tempat untukmu di rumah orang tuamu? Jika dia memintaku untuk tinggal, apakah itu bukan karena kebodohan? Tentu saja dia menyuruhmu tinggal untuk menghina. Apa yang lebih menyenangkan selain melihat yang Master Ling yang dulu tak terkalahkan berubah menjadi anjing penjilat yang hanya bisa menggoyangkan ekornya padanya? Manusia beruang. Tuan Direktur, kau belum menyadarinya? Kau sudah lama menjadi pion yang dibuang keluarga Liang. Apapun yang kau lakukan tidak akan pernah bisa menyaingi Sumoran. Hanya dengan beberapa kata. Sumoran ingin kau tetap tinggal. Maka kau hanya akan menjadi seperti anjing yang patuh dan tetap tinggal. Sumoran ingin kau pergi. Kamu hanya akan diusir keluar. Kamu bohong. Kembali dan coba sendiri, baru tahu. Apa? Sekarang aku harus menipumu, ya? Tapi kalau kamu kembali, kamu hanya akan jadi anjing pengemis yang mengibas-ibas ekor. Tuan muda Liang, jika tidak masalah, maka lakukan saja. Lalu apa yang bisa kulakukan? Kau masih anak Jin Xiangyu. Secara hukum, pewaris utama. Jika Jin Xiangyu tiba-tiba, maka pengontrol sah dari keluarga Liang adalah kau. Kau tahu, aku kecilkan suaraku. Kau ingin semua orang di villa ini mendengarnya. Kau ingin aku membunuh ibuku? Sejak ayahmu pergi, berapa lama dia mengurusmu? Sekarang malah memihak kepada wanita murahan itu. Memihaknya keterlaluan. Bahkan dia sendiri tidak mengakui kamu lagi. Kamu malah masih mengakuinya. Makanan itu adalah warisan ayahmu. Sekarang kamu hanya mengambil kembali milikmu lebih awal saja. Apakah kau akan membiarkannya begitu saja mengambil milikmu? Lalu membiarkannya menyerahkan keluarga Liang kepada wanita bermargasu itu? Tuan muda Liang, aku sudah mengatakan semuanya. Pikirkanlah sendiri. Apa untungnya bagimu melakukan ini? Aku hanya tidak suka wanita jalang Sumoran itu yang memanfaatkan kecintaan nenek tua untuk bertindak semena-mena. Terlebih lagi jika kau berhasil. Apakah kamu masih kurang dariku? Rumah itu sudah tidak lagi menjadi tempatku. Nyonya besar, akhirnya tuan muda sudah berpikir matang. Jangan bicara hal-hal yang tidak ada artinya. Kamu sebenarnya berniat bagaimana? Tidak. Tidak berwarna, tidak berasa. Mengonsumsinya dapat merusak saraf. Ringan bisa jadi pikun. Berat bisa jadi rahasia. Kamu ingin menyesal? Tentu saja tidak, tapi aku harus bilang dulu. Setiap perkataan dan tindakanmu sejak kamu masuk sudah terekam oleh kamera rumahku. Jika Tuan Liang ingin menggunakan botol ini untuk menyenangkan mereka sebagai tanda kesetiaan. Kita ini kan seperti belalang yang terikat pada tali yang sama. Jika kamu berani mengkhianatiku,
Aku akan menyeretmu bersamaku meskipun harus mati. Tenang saja, aku bukanlah orang yang pengecut. Apa yang telah kujanjikan padamu? Setelah semuanya selesai, pasti akan kuberikan sepenuhnya. Kalau begitu, aku akan menunggu 2 kelompok ditambah 1 kayu. Ya ampun, Tuan Muda. Mengapa Tuan tidak menyalakan lampu? Yang mulia, ini untuk ibuku. Ya, ini sarang burung walet yang diminum nyonya setiap malam. Berikan padaku, aku akan mengantarkannya ke ibuku. Tuan Muda, Anda tahu mengakui kesalahan sudah cukup baik. Keluarga mana yang tidak pernah bertengkar? Nyonya, kalian harus sedikit merendahkan diri dan bicara baik-baik. Bukankah kalian masih satu keluarga? Keluarga ini, sepertinya mereka tidak menganggapku sebagai keluarga mereka. Bagus. Terima kasih, Bu. Beginilah seharusnya. Kita berempat inilah keluarga yang sesungguhnya. Ini semua karena kau memaksaku. Meskipun dia memiliki 1000 kekurangan, tapi dia tetap ibuku. Apa aku benar-benar harus? Liang Chen, kamu belum menyadarinya? Kamu sudah lama menjadi anak yang dibuang oleh keluarga Liang. Apapun yang kamu lakukan, tidak bisa menandingi Sumoran. Dengan beberapa kata, Sumoran menginginkanmu tetap tinggal. Kamu hanya bisa seperti anjing peliharaan yang ditinggalkan. Sumoran ingin kamu pergi. Kamu hanya bisa diusir begitu saja. Hah? Hah? Jangan pedulikan dia. Kita lanjutkan urusan kita. Siapa tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Ini semua salahmu. Sakit. Lihat. Ibu. Kamu sudah bekerja keras setiap hari untuk keluarga ini. Makan sedikit sarang burung untuk menghangatkan tubuh. Ibu. Dulu aku memang tidak mengerti. Sudah membuat banyak masalah. Membuat Anda khawatir. Xiao Chen, dulu saya juga berharap banyak pada kamu. Tapi kamu membuat saya kecewa. Berulang kali. Ibu. Saya tahu saya salah. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Pernikahanmu dengan Ranran harus diceraikan. Aku bisa memberimu 1 kesempatan lagi. Tapi kau harus pergi ke anak perusahaan Liang Xi Group, mulai dari level terendah. Keluarga Liang tidak akan memberimu banyak kemudahan, Bu. Baiklah, pergilah. Rapatnya dibatalkan. Selamat tinggal. Bagaimana kabar Misu dan Tuan Jin? Saat rapat, tiba-tiba dia kehilangan suara. Ibu. Cepat, tolong bantu. Nyonya Jin pingsan. Kamu. Saat ini beberapa penyakit mendadak telah dikesampingkan. Namun belum ditemukan penyebab sebenarnya mengapa Nyonya Jin pingsan. Tekanan darah pasien masih terus menurun. Jika ini terus berlanjut, akan sangat berbahaya. Apakah pasien makan sesuatu sebelum pingsan? Di meja ibu ada setengah mangkuk sarang burung. Saya juga membawanya ke rumah sakit. Pada tes pertama, dokter menemukan kadar logam berat yang jauh melebihi nilai aman di ketiak. Lakukan pemeriksaan menyeluruh.
Kak Su, bagaimana Tuan Jin? Dokter sudah memastikannya. Keracunan logam berat yang menyebabkan syok. Sudah direkomendasikan untuk menjalani perawatan. Kurasa dia tidak akan kenapa-napa, kan? Saya sudah mengirim orang untuk membungkam pihak rumah sakit. Sekarang, selain menunggu, tidak ada cara lain. Masalah Qi Xiaolian ini pasti ada kaitannya dengan Liang Chen dan Qi Xiaolian. Saya sudah mengirim orang ke sana. Nona, Anda tenang saja. Mereka tidak akan lolos satupun. Semua ini salah saya, kalau bukan karena saya yang meminta mobil, dan membuat Liang Chen tinggal di rumah Liang. Dia tidak akan mengalami semua kejadian ini. Saat ini pasien sudah berhasil diselamatkan. Sekitar 3-4 jam, dia akan sadar kembali. Kalian harus memperhatikan kondisi selanjutnya. Biarkan pasien banyak istirahat. Hindari perubahan mood yang drastis. Likian, tolong jaga dia di sini ya. Ada beberapa hal di keluarga Liang dan beberapa orang yang sudah saatnya ditangani. Baik. Kalian harus melepaskan aku. Dia adalah putra tertua keluarga Liang. Siapa berani menaruhku di sini? Lepaskan aku. Membebaskanmu. Membebaskanmu. Agar kau pergi membunuh? Lihat saja kau. Lihat bagaimana kau menyiksa putriku. Apa kamu tega menyakiti ibu kandungmu? Bu, putriku sudah keluar dari rumah sakit. Sekretaris Li, kenapa kamu membiarkan ibu saya keluar? Ranshi, saya yang memaksa untuk keluar. Sekretaris Li sempat menggoda saya. Bu, saya tahu saya salah. Saya tidak seharusnya dibutakan oleh nafsu. Bu, saya tahu saya salah. Semua ini dia yang membujukku untuk meracunimu. Ibu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu, Liang Chen, kau pengecut. Pemalas yang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Qi Xiaoli, inilah yang kau inginkan, kan? Mengacaukan keluargaku sampai kacau balau. Rumah tangga kacau balau. Ternyata kau sudah tahu. Ya, aku ingin kalian merasakan penderitaan yang sama. Maksud kalian apa? Bodoh. Aku akan memberitahumu maksudnya. Wanita inilah yang menyebabkan orang tuaku meninggal. Hingga aku menjadi yatim piatu. Kecelakaan mobil itu dulu tidak ada hubungannya denganku. Itu karena Liang Jihang bersikeras membawa kekasihnya pergi dari keluarga Liang. Hingga akhirnya mereka ditabrak truk di tengah jalan. Jika bukan karena kamu yang merebut posisi istri ayahku, mereka tidak akan terpaksa pergi dari keluarga Liang karena kamu. Kamu adalah putri Liang Jihang. Kalau begitu, kamu bukanlah. Iya, bodoh. Bagaimana rasanya memiliki adik perempuan? Liang Chen, bajingan, ibumu yang mata duitan, selama ini telah bekerja keras untuk keluarga, telah memberikan begitu banyak untukmu. Apa yang salah darinya kepadamu? Ibumu meracuninya. Ibumu bahkan belum pergi. Kau malah berkuasa di sini, begitu ya? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas menuangkan semuanya. Liang Chen, kau masih manusia atau bukan? Ibu, kau menaruh obat tidur. Ibu, kau juga mau meracun. Liang Chen, kau binatang. Memangkutuku sebagai binatang. Lihat, kalian memperlakukanku seperti manusia atau tidak? Kalian bilang aku menjalani kehidupan seperti apa di rumah orang tuaku? Sekarang dia hanya memikirkanmu dan anak kecil itu. Dia masih melirikku, kan? Melirikmu apa? Melirikmu yang menyiksa putrimu. Menghancurkan ibu kandungnya? Gimana rasanya menjadi adik kandung? Bagaimana mungkin adik kandung? Meskipun saya tidak bisa membuat kalian merasakan penderitaan yang sama seperti saya pasti tidak akan melepaskan kalian. Tidur dengan adik perempuannya sendiri. Nama keluarga Liang kalian hanyalah bahan tertawaan. Nona ketujuh. Apakah kamu yakin maksudmu seperti itu? Nyonya Xiong adalah garis keturunan yang sesak dari Nyonya Jin Xiangyu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saat aku hamil dan melahirkan dulu, terjadi beberapa kecelakaan. Ran adalah putri kandungku. Dia dibawa pergi oleh seseorang, dan diadopsi oleh pasangan keluarga Su. Baru beberapa bulan lalu kami bertemu kembali.
Sedangkan kamu adalah anak dari pasangan tukang kebun. Mereka berdua meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kasihan sekali kamu, tidak punya ayah maupun ibu. Itulah alasan aku mengadopsimu. Setelah Ranran mengetahui kebenarannya, demi melindungimu, dia mengusulkan agar aku mempertahankan identitas dua keluargamu. Tapi aku tidak menyangka kamu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kalian semua membohongiku. Kalian semua sedang membohongi saya. Bagaimana mungkin saya bukan anak keluarga Liang? Semua itu bohong. Saya memang anak keluarga Liang. Ada apa? Ketika pasien dibawa ke sini, tubuhnya mengalami luka lecet di beberapa bagian. Terdapat beberapa patah tulang pada anggota tubuh. Untungnya tidak ada cedera serius. Dokter ortopedi sedang melakukan operasi di dalam. Sepertinya akan memakan waktu sedikit lagi. Kamu baru saja menjalani operasi. Kamu harus berbaring telentang selama 6 jam sebelum bisa duduk. Ah, di mana? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah itu ibuku? Ini adalah rumah sakit. Kamu baru saja mengalami kecelakaan mobil. Baru saja selesai operasi. Ibu tadi selalu di sini. Tapi karena kamu, tubuhnya tidak tahan. Dia pergi untuk beristirahat. Setelah pasien pulang, harus beristirahat sejenak. 1 bulan kemudian baru bisa turun dari tempat tidur. Setelah 6 bulan, datang lagi untuk pemeriksaan. Lalu kita akan mengambil benang jahitan di dalam tubuh. Setelah bisa turun dari tempat tidur, harus rajin melakukan pemeriksaan lanjutan. Baik, dokter. Bu, aku masih boleh memanggilmu Bu? Anakku. Jangan pura-pura tidur lagi. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak ingin ku beritahumu. Seandainya kau tidak berulah dan membuat masalah setiap hari. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak masalah? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Setelah kakimu sembuh, ibu akan memberimu pekerjaan di tingkat bawah untuk melatihmu. Jangan selalu bergantung pada keluarga. Terserah kamu. Ayo cepat, Nona. Ada masalah, Xiao Lian ada masalah. Sudahlah, memang tadi aku tidak memikirkan solusi yang baik. Kita mengurung orang di sini. Tapi Bu, Tante Wang lebih baik hati-hati akhir-akhir ini. Si brengsek Kuo Guoping. Jika seseorang bahkan tidak bisa mendekati halaman villa ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Kalian semua tidak perlu terlalu tegang. Aku juga lelah. Aku akan beristirahat dulu. Grup pangan masa depan akan saya serahkan kepada putriku, Sumuran. Saya percaya grup ini pasti akan memasuki era baru. Matilah kau. Mereka semua pantas mati. Mereka semua harus mati. Kenapa dalam mimpiku semuanya berhasil? Qi Xiaoling, kau pelakor anjing anakku. Membohongi dia untuk bercerai. Hanya untuk menikah masuk ke keluarga Liang kita dan membalas dendam padaku. Memang, aku ingin kalian semua di keluarga kalian mati. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kelemahanmu sendiri. Mengusir Sumoran dari rumah dan menganggapnya sebagai orang jahat. Sebenarnya yang menyakiti cucumu. Dan mengalihkan asetmu. Orang yang selama ini selalu meracuni makananmu adalah aku. Tidak lama lagi aku akan mengirim anak cucu MU menyusulmu. Hahaha. Bunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Kalian para pembunuh ini juga pergi untuk dimakamkan. Ah, lebih baik seperti ini, nyaman seperti sekarang. Dulu aku sebenarnya mendapatkan apa dari kehilangan ketenangan. Kenapa ada bau bensin? Xiao Lian, kamu di sini melakukan apa?
Bagaimana kamu bisa masuk? Aku datang untuk membantumu. Liang Chen, tunggu aku sampai aku membunuh mereka semua. Kau akan tetap menjadi tuan muda besar keluarga Liang. Kau gila. Keluarga Liang sudah tidak akan menuntut tanggung jawabmu lagi. Apalagi yang ingin kau lakukan? Tidak akan menuntut lagi. Tuan muda besar Liang. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana rasanya kau menginjak kepalaku untuk kembali? Kenapa aku harus seperti tikus got yang terus bersembunyi? Padahal kau kembali ke keluarga bangsawanmu. Xiao Lian. Ini semua salahku. Maafkan aku. Kau adalah keluarga Liang. Kau tidak bersalah. Berhentilah, Xiao Lian. Selama kau mau melepaskan semua kebencian ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melepaskannya nanti. Liang Chen, kau bercanda? Wanita itu menyebabkan seluruh keluargaku tewas dalam kecelakaan mobil, dan membuatku menjadi yatim piatu tanpa keluarga. Kau akan dibeli dengan sedikit bujukan ini dan menjadi anjingnya? Tidak, aku akan membuat semua orang membayarnya. Aku akan membuat semua orang membayarnya. Hei, sadar sedikit. Meskipun kamu membunuh semua orang, orang tuamu tidak akan kembali. Kalau begitu, hari ini aku telah menyelamatkan nyawanya. Liu Chen, lepaskan aku. Aku hidup hanya untuk bersandar pada tembok. Liu Qiang, lepaskan aku. Nonaki, kami sudah memberimu banyak kesempatan. Siapa yang meminta kesempatan darimu? Qi Xiaoyu. Aku bisa membunuhmu sekali. Pasti aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Mertuaku yang baik, kau hidup dengan penuh kejayaan. Akhirnya tetap mati di tanganku. Nonaki, bagaimana kamu tahu itu? Itu semua hanya mimpi belaka. Ternyata, kamu sudah tahu sejak dulu. Ini tidak adil. Aku mau. Adil atau tidak bukan urusanmu, laporkan saja ke polisi. Laporkan saja ke polisi. Xiao Chen, kamu tidak apa-apa? Tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa, Bu. Apa maksud Qi Xiaolian? Semuanya sudah diketahui. Tapi itu hanya hal-hal yang tak masuk akal. Sistem keamanan rumah Ranran perlu ditingkatkan. Kamu dan ASEAN diskusikan bagaimana cara melakukannya. Baik, Bu. Saya mengerti. Mati saja kalian semua. Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Tubuhmu sendiri. Aku tahan. Xiao Qian, kamu tahan. Tahan ya, ambulans sudah segera datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf. Tidak ada mobil. Buatlah kamu bangga. Xiao Huan ah. Ah. Laporan pemeriksaan Nyonya Su dari polisi sudah keluar. Selain ruam merah di lengan Nyonya Su, ada pendarahan di berbagai bagian sistem pencernaan. Selain itu, juga disertai dengan gangguan fungsi hati. Dokter telah mengesampingkan penyakit umum dan mencurigai bahwa ini adalah. Lanjutkan, katakan sebenarnya apa yang terjadi. Kecurigaan terkait dengan transplantasi yang berhubungan dengan transfusi darah TAG. Artinya, ada kemungkinan besar bahwa Nyonya Su baru-baru ini menerima transfusi darah dari kerabat langsung. Tidak mungkin. Orang tua Ranran sudah. Grup, apakah Anda sudah memastikan? Belum lama ini, hanya Anda yang menulis kepada Nyonya Su. Ranran adalah anak saya. Bagaimana mungkin?
Si Ayue, jangan panik. Gelombang air pasti akan tenang. Dokter, kakek saya, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Le. Tuan Le. Beberapa hari tidak bertemu. Tuan Le, ada apa? Kau memikirkan kakekmu? Jangan menangis. Kakek sudah cukup menderita. Jika terus begini, akan berbahaya. Kakak Jing. Aku selalu khawatir kalau aku pergi, dia akan terus diintimidasi. Kakek tidak apa-apa. Kakek di ruang belajar. Kamu masih bicara apa sekarang? Ada urusan apa di ruang kerja? Kita tunggu sampai kamu selesai. Baru pulang. Bagaimana? Suibo sepertinya ada sesuatu yang perlu disampaikan ke Xiaoran. Kalau begitu, biarkan Sekretaris Lin pergi. Tuan Su, saya sudah membawa barang yang Anda minta. Kakek, apa yang ada di dalam sini? Sebenarnya, ada sebuah rahasia yang belum saya beritahu padamu. Ini bukan milik anak saya yang itu. Kenapa bisa ada di sini? Ini bukan milik anak saya yang itu. Kenapa bisa ada di sini? Pak Su, bolehkah saya pinjam kamar ini sebentar? Xiaoran benar-benar adalah anakku. Maaf. Tolong dinilai. Apakah biru dari dulu begitu? Kakek, sebenarnya kamu bukanlah orang tua kandungku. Kakek, bagaimana mungkin ini terjadi? Jangan bercanda denganku. Aduh. Dia benar-benar gadis kecil yang beruntung. Siapa yang begitu kejam meninggalkanmu di sini? Kalau orang lain tidak menginginkanmu. Mari pulang bersama kakek. Baiklah, hehe. Tadi, kain lab yang diambil oleh Presiden Qin itu. Apakah itu ibunya kandung? Xiao Mei. Ibu. Semua salahku. Seharusnya aku menyelidikinya lebih dalam. Semua salahku. Jadi kau benar-benar tidak menginginkanku saat itu? Aku tidak mungkin tidak menginginkanmu. Kecuali jika ibuku terus memaksaku. Karena anak, ibu dihargai. Biarkan aku mengandalkan anak untuk mengambil alih grup pangan. Nenekku justru karena alasan yang absurd ini membuatku berpisah denganmu selama lebih dari 20 tahun. Ibu, kau telah menyiksaku. Ibu, jangan katakan lagi. Perkara ini sebenarnya bukan salahmu. Bukan aku yang menyakiti Anran. Bagaimana mungkin aku sebodoh itu hingga menyalahkan anakku sendiri? Tidak heran aku dan pamanmu menimbulkan reaksi pemberontakan. Ternyata kita memang satu keluarga. Aku hampir membunuhmu, Yanzi. Ibu. Sekarang kita sudah saling mengakui. Jangan biarkan dia menangis lagi. Sufu, tenang saja. Aku pasti akan merawat Ranran dan Lele dengan baik mulai sekarang. Nanti tidak ada yang berani membuli mereka lagi. Baiklah. Bolehkah aku mencium ayah kita?
Kakek, 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 kakek. Sudah tua. Badanku sudah tidak kuat lagi. Bu, jangan bicara seperti itu. Ran, kau punya masalah ya? Saya ingin Lele mengganti marga menjadi Su. Jangan terburu-buru untuk menjawab. Saya tahu Anda akan merasa sulit. Bingung sampai tidak bisa mengangkat kepala. Itulah sebabnya saya berpikir. Mengenai hal ini, saya juga berpikir untuk mengganti marga menjadi Su, agar lebih tenang sedikit. Ada satu hal lagi. Saya sementara tidak ingin pulang ke rumah orang tua. Apakah karena Liang Chen atau karena saya? Bukan keduanya. Ibu, saya hanya merasa. Kakek baru saja pergi. Hal yang sudah kita bicarakan bisa ditunda dulu. Ibu mengerti. Kamu anak yang berbakti. Bolehkah saya menganggapmu sebagai anak angkat dulu? Ayo, Lele, minta pelukan dari nenek. Aduh, Lele kita sudah beberapa hari di rumah sakit, jadi kurusan. Aduh, wajahnya jadi lebih kecil, benar kan? Dokter sudah memeriksanya. Untungnya, Lele jarang makan obat flu. Semua indikatornya juga normal. Mama membuatmu khawatir. Yang penting Lele kita baik-baik saja. Benar kan, Lele? Haha. Aduh. Dulu, kenapa kau membiarkan Ran, seorang gadis, membawa barang bawaan yang banyak sekali? Tidak heran di usia seperti ini kau belum punya pacar. Malah jadi bahan tertawaan orang. Kamu bilang aku memberimu terlalu banyak pekerjaan. Benar-benar seorang gadis yang tidak peka terhadap perasaan. Ibu Ran ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama Lele. Kamu duduk di depan saja. Ah, dulu, kenapa aku tidak pernah mendengar kamu pacaran? Belum bertemu dengan yang tepat. Hei, Sekretaris Lee, kamu datang. Ayo duduk, makan bersama. Tante Wang. Siapkan sepasang sendok garpu untuk Sekretaris Lee. Ya, ini tidak tepat. Pak Jin. Saya akan makan sedikit di kantor nanti. Apa yang tidak tepat? Kamu sudah lama bersama saya. Seperti keluarga sendiri. Silakan duduk. Sekretaris Lee, dengarkan saja apa yang dikatakan ibuku. Duduk jauh-jauh ngapain? Sini. Duduk di sini saja. Kalau begini sulit mengambil lauknya. Kita kan keluarga. Harus duduk dekat-dekat. Saya rasa duduk di sini cukup pas. Jin Duo, tidak perlu khawatir tentang saya. Saya bisa makan sendiri. Anak ini. Saya bilang ya, Ran itu. Juga saya yang membesarkannya. Dulu, ketika kami datang ke desa untuk membantu anak-anak miskin, saya baru saja lulus SD. Bisa dibilang tanpa emas, saya tidak akan ada seperti sekarang. Kenapa kamu ngomong begitu serius? Yang nggak tahu malah pikir kamu mau kasih saya penghargaan. Lebih baik kamu kasih dia penghargaan. Saya lihat Sekretaris Lee menemani kamu 24 jam tanpa libur. Baik urusan pekerjaan maupun urusan keluarga. Tidak ada yang dia tidak urus. Ranfan, begitulah situasi perusahaan kita. Ranfan, hari ini saya hanya akan memberitahumu sampai sini. Sekretaris Ye, tolong datang sebentar. Ada apa? Sekretaris Lin. Ranfan baru saja bergabung dengan perusahaan. Saya telah memberinya beberapa pekerjaan sederhana.
Tolong bawa dia untuk memahami beberapa bagian lain dari bisnis perusahaan kita. Sama-sama, Sekretaris Lin ya. Tidak apa-apa, Nona Su. Silakan ikut saya. Para penjahat kecil ini benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Oh iya, Ran-Ran. Kau tidak perlu kembali siang ini. Sekretaris Li paling mengenal restoran-restoran di sekitar perusahaan. Biarkan dia yang mengajakmu makan siang saja. Lihatlah kita, Ran-Ran. Penampilan juga bagus, kepribadian juga baik, juga punya semangat untuk maju. Benar-benar tidak tahu nanti akan menjadi pacar anak laki-laki siapa. Ibu, kamu ngomong apa sih? Sekarang aku hanya ingin merawat Lele dengan baik. Menemani Bapak dengan baik. Belajar lebih banyak tentang manajemen perusahaan. Supaya Bapak tidak terlalu lelah. Baik, baik, baik. Ran-Ran kita memang paling pengertian. Apakah hari ini cerah? Likian, aku tidak punya urusan penting di sini. Kau pergi temani Ran-Ran dan yang lainnya saja. Anak muda seperti ini, bagaimana bisa menarik perhatian gadis? Tidak perlu kamu bilang apa-apa. Tidak usah khawatir. Tidak ada apa-apa. Tidak masalah, Jin Bao. Saya masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Ibu, sedang melihat apa? Ran-Ran, cepat datang ke sini. Saya ingin mencari sebuah film. Saya tidak mengerti televisi ini. Kenapa saya tidak bisa mengerti? Ibu, kenapa tiba-tiba ingin menonton film hari ini? Saya tidak mengerti kalian yang masih muda ini. Saya ingin menonton film. Saya ingin belajar. Tonton ini. Likian, ikutlah bersamaku. Tuan Jin, saya sedang mengkonfirmasi jadwal. Jangan terlalu tegang. Membalas email 2 jam lebih lambat tidak apa-apa, ayo ke sini. Kau dan Akian. Sekarang Sekretaris Li orangnya baik sekali. Teliti dan perhatian. Pengetahuannya pun luas. Di samping dia, saya belajar banyak hal. Siapa yang bilang begitu padamu? Ibu hanya ingin bertanya padamu. Menurutmu bagaimana tentang Akian? Saya rasa dia tidak buruk. Dia juga sering memperhatikanmu. Ibu, ceritakan saja pada ibu. Apa yang kamu pikirkan? Ibu, sekretaris ibu memang orang baik. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Bu, aku menghargai pendapat ibu. Sekretaris Lin ini adalah orang yang aku bina sendiri. Dari semua segi, dia sangat baik. Bu, jangan bicara lagi. Ran-Ran, uang. Belakangan ini, keluarga Liang mengalami terlalu banyak masalah. Kami sudah lama tidak makan dengan tenang seperti ini. Hari ini, kita santai sebentar dengan alasan ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Akian, kamu tidak marahkan karena aku tidak membiarkanmu pulang kerja, dan malah mengajakmu makan bersama. Tentu tidak. Si Yokin, saya justru sangat senang. Ayo, kita makan bersama. Ran-Ran, sekarang yang paling membuatku khawatir adalah dirimu. Uang itu, apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus menjaga Ran-Ran dengan baik. Tahu tidak? Saya tahu, Tuan Jin. Jangan panggil aku Tuan Jin. Lebih baik mulai sekarang kamu dan Ran-Ran memanggilku ibu. Bu, apa Anda sedang mabuk? Saya akan bantu Anda pulang dan istirahat. Saya tidak mabuk, saya cuma beli sesuatu yang murah. Kamu masih tidak biarkan saya bicara. Ayo pergi. Apa kamu sama sekali tidak menyadari perasaan saya? Sebenarnya, di dalam hati saya, selalu ada seseorang yang saya kagumi, hormati, dan ingin saya kejar. Itu adalah Anda.
Awalnya saya pikir, kata-kata ini tidak akan pernah saya ucapkan seumur hidup saya. Bagaimanapun juga, asalkan bisa berada di samping Anda, itu sudah cukup. Tapi kenapa Anda selalu mendorong saya pergi? Orang yang selalu saya cintai adalah Anda. Orang yang selalu saya cintai adalah kamu. Kamu sudah berubah hati. Bukankah Anda yang bertanya kenapa saya tidak punya pacar? Sekarang saya akan memberitahu Anda. Apakah Nani akan menerima saya? Saya lebih tua darimu 10 tahun lebih. Saya tidak peduli. Kamu mabuk. Saya tidak mabuk. Perasaan ini sudah lama saya simpan dalam hati. Saya bilang kamu mabuk. Kamu memang mabuk. Duduklah. Sekretaris Lee. Hari ini semua orang sudah lelah. Kamu juga cepatlah pulang dan istirahat. Tidak perlu mengurusnya. Dia sudah membuat kekacauan. Bisa terjadi apa? Sekretaris Lee hari ini libur. Ran, hari ini kamu yang mengemudi ke kantor. Baik, Bu. Ada apa dengan Sekretaris Lee? Sekretaris Lee terlalu banyak minum alkohol. Pikirannya tidak jernih. Berikan dia libur seminggu. Biar dia bisa istirahat dan menyadari dirinya. Apakah harus diberitahukan lewat telepon? Lewat email juga boleh. Kamu berani bercanda tentang ibumu? Ada apa dengan Nona Su? Dalam beberapa hari ini saat kamu tidak ada, Sekretaris Lin. Ibu saya sudah membatalkan semua acara makan yang bisa dibatalkan. Acara malam ini memang tidak bisa dibatalkan, jadi dia tetap pergi. Tapi sekarang sudah hampir jam 11 malam. Dia belum kembali. Saya sedikit khawatir tentang dia. Suya Jie, di mana orang-orang dari Jingdong? Karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Cepatlah pergi ke sana. Sekretaris Li datang. Tadi dia masih bertanya tentang Tuan Jin. Kenapa dia tidak ikut datang bersama? Selama ini kamu selalu pergi bersama Tuan Jin. Kenapa hari ini tidak ikut bersama? Semua orang merasa agak aneh, bukan? Lau Ma terlambat hari ini karena ada urusan. Saya akan mendenda diri saya sendiri 3 gelas. Tuan Jin sedang kurang sehat akhir-akhir ini. Saya akan menemaninya pulang dulu. Baiklah, baiklah. Hari ini, aku akan memberikanmu sedikit kelonggaran. Tuan Jin sudah cukup minum hari ini. Kalau begitu, antarkan Tuan Jin pulang dulu. Baiklah, kalian minum pelan-pelan ya. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan kira karena saya mabuk, lalu kamu bisa memanfaatkan saya. Saya beritahu kamu, hari ini kamu menjemput saya juga tidak akan berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Saya hanya takut Anda jatuh. Apa saya bicara seperti babi? Awas jangan tertipu dengan penampilannya ini. Jin Zhuang, Anda bisa memecat saya, atau Anda bisa membenci saya. Tapi tolong percayalah, saya tidak pernah berbohong pada Anda. Panggil sopir pengganti. Terima kasih, Sekretaris Lee. Tidak masalah, ini yang seharusnya saya lakukan. Ternyata kalian berdua yang iseng. Ibu, kenapa ini disebut iseng? Saya hanya khawatir padamu. Sekretaris Lin sudah istirahat 2 hari. Besok segera kembali bekerja. Baik, Tuan Jin. Saya selalu memiliki seseorang yang saya kagumi dan hormati, yang ingin saya kejar. Yaitu Anda. Anda bisa memecat saya, atau bisa membenci saya. Tapi tolong percayalah, saya tidak pernah berbohong pada Anda. Saya benar-benar akan mati. Saya ingin tahu dia mau apa. Ibu Jian, Anda juga tidak turun untuk makan malam. Saya minta Tante Wang buatkan 1 mangkuk sup telur. Anda harus makan sedikit. Ranyan, bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Anda sudah bertahan membesarkan keluarga Liang selama bertahun-tahun. Dari sudut pandang saya, tentu saya berharap ada seseorang yang bisa merawat Anda, mengkhawatirkan Anda. Tapi bagaimana kita melihat hal ini? Bagaimana pandangan orang luar tidak penting.
Yang paling penting adalah bagaimana pandangan Anda sendiri. Ibu, jika Anda benar-benar sangat menentang masalah uang ini, kenapa tidak langsung pecat dia saja? Mengapa harus berlarut-larut di sini? Itu tidak bisa begitu. Beberapa kali sebelumnya kita sudah minum alkohol. Mungkin kita semua tidak terlalu sadar. Saya sangat sadar. Kamu sudah lebih pandai sekarang. Apa saya sudah membuatmu terkesan? Saya tidak sadar. Itu sudah cukup, kan? Sebelumnya kita belum sempat membicarakannya dengan tuntas. Hari ini kita berdua duduk dan berbicara dengan baik-baik. Sebelum kita mulai, saya ingin bilang kalau kita hanya akan berbicara. Bukan berarti saya harus menerima atau menolaknya. Saya tidak menyangka saya akan tahu. Kamu bilang kamu sudah merawatku. Sejak kapan itu? Maksudnya merawatku. Ada juga yang suka bertanya padamu. Menjawab pertanyaan. Aku juga tidak tahu. Tidak tahu artinya apa. Aku juga tidak tahu sejak kapan perasaan ini tumbuh di hatiku. Hanya saja saat aku menyadarinya. Aku sudah menyukai Anda sejak lama. Tapi ketika ada orang yang mengatakan kepada Anda bahwa saat pertama kali bertemu Anda di usia belasan tahun, dia langsung jatuh cinta pada Anda. Pasti merasa dia sangat santai. Tidak suka seperti itu? Lihatlah Anda. Saya tidak tertarik. Main apa itu pelanggar? Saya tidak bilang. Saya setuju. Asalkan Anda, Lindsay, tidak setuju, itu sudah cukup. Selamat pagi, Tuan Jin. Masih ada kesempatan untuk menyesal? Sepertinya aku juga tidak terlalu sadar kemarin. Istirahatlah sebentar. Apakah aku makan sebanyak itu? Tidak apa-apa, lebih baik menyiapkan lebih banyak. Apakah itu yang kau siapkan? Itu yang Bibi Wang siapkan. Ibu itu. Aku ada urusan hari ini. Aku pergi ke kantor dulu. Makan pelan-pelan. Tuan Jin, kau harus jujur. Jangan sampai anak-anak muda itu menertawakan kita. Iya, kami. Kamu senang ya? Kalau begitu aku berhenti. Jangan berpikir terlalu banyak. Ini hanya langkah pertama. Pengujian berhasil. Ibu, aku datang terbang. Kalau begitu kamu harus lari lebih cepat ya. Aku sudah datang. Sudah kukatakan berapa kali. Tenang saja, semuanya kubawa. Bagaimana? Kau bilang aku pikun? Ya. Tidak berani. Tuan Jin, silakan lanjutkan menghitung. Pergi. Mama, aku lapar. Tidak, kita akan makan. Xiao Chen, ini kue kesukaanmu buatan Bibi Wang. Mama, papa itu, seperti apa orangnya? Apakah papa hanya berani sekali seumur hidupnya? Kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Jadilah orang yang berani dan pintar seperti Lele. Melindungi mama dan nenek bersama kakek.